Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aprizal dengan NIM 2111116 kelas atau prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6D. Baik, di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS ulangan akhir semester makul pengembangan materi Al-Quran dan hadis yang diampu oleh Ibu Syarifah HRDG 7 MA. Itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis amal soleh. Hadis tentang amal soleh. Nah, jadi hadis tentang amal soleh ini 3 amal yang tidak terputus, yaitu hadis yang pertama itu An Abi Hurairah anna Rasulullah qala iza mata ba'nu adamat adaman qata'a maluhu illa min salas sodakotin jariyah aw ilmin yuntafaku bihi aw waladi sholihin yad'uluh. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali amal ini dari tiga ini ya: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan dia. Kemudian kandungan matan hadis. Yang pertama itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah artinya itu secara bahasa mengalir. Jadi ketika kita bersedekah jariyah, pahalanya mengalir terus menerus walaupun pelakunya telah meninggal dunia. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, berakar dari huruf sodako yang berarti benar, lawan dari dusta, dan sidik berarti kebenaran. Itu. Sedangkan jariyah artinya mengalir, ya ini pahala sedekahnya mengalir terus sekalipun yang bersangkutan telah meninggal. Misalnya amal wakaf, yaitu sedekah suatu benda yang bermanfaat karena Allah. Benda itu bersifat tetap tidak habis dan tidak berkurang sekalipun dimanfaatkan berkali-kali. Misalnya bersedekah tanah, bahan bangunan untuk masjid, dan pesantren. Itu kan terus dipakai, jadi itu pahalanya akan mengalir terus menerus walaupun sang bersangkutannya telah meninggal dunia. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Makna frase ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bih, menurut ulama maknanya adalah ilmu yang diajarkan dan ilmu yang ditinggalkan dalam bentuk tulisan yang diterbitkan seperti buku, artikel, dan lain-lain. Jadi dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud
ilmu yang bermanfaat dalam hadis yang dikaji ini adalah ilmu syar'i atau ilmu agama, terutama tentang akidah, tauhid, ibadah, dan muamalah. Oleh karena apa yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, maka itu pula lah yang wajib diajarkan dan disampaikan oleh muslim lainnya yang memiliki kemampuan. Nah, berarti bahwa ilmu umum atau selain ilmu agama tidak tercakup dalam makna ilmun yuntafa'u bih, karena ilmu umum pun menurut ulama wajib dipelajari dan diamalkan, namun dan kategori fardu kifayah, sedangkan ilmu agama masuk dalam kategori fardu ain bagi seorang muslim untuk dipelajari dan diajarkan. Kemudian yang ketiga, doa anak soleh. Nah, anak soleh artinya anak yang baik ya. Menurut Ibnu Hajar al-Makki, maksud salih di sini adalah anak yang beriman kepada Allah, anak salih yang mendoakan orang tuanya. Di antara tanda kesalihan anak adalah mau mendoakan kedua orang tuanya. Doa adalah kemauan hati anak yang baik yang menghendaki orang tuanya mendapat keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Manawi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara khusus kalimat anak salih yang mendoakan orang tuanya, bertujuan agar menjadi motivasi kepada anak agar rajin mendoakan kedua orang tuanya, sekalipun orang lain mendoakannya, serta menjadi motivasi pula bagi orang tua agar mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang salih. Beberapa ulama juga memaknai frase anak salih yang mendoakan orang tuanya dalam hadis ini dengan lebih menekankan perhatian pada ungkapan doa dari anak salih yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, demikian itulah kemungkinan yang memunculkan banyak tradisi dalam masyarakat yang sasaran intinya adalah untuk mengirimkan kepada orang tua, doa kepada orang tua yang telah meninggal, seperti tradisi tahlilan yang dilaksanakan di hari ketiga, ke-7, ke-14, ke-30, dan pada hari ke-100 meninggalnya orang tua. Juga peringatan setiap tahun atau haul setelah meninggal dunia. Setelah seseorang meninggal dunia. Pemaknaan ini seperti ini tampaknya tidak tepat sebab menyempitkan makna hadis karena hanya menunjukkan doa yang dipanjatkan seorang anak sebagai amal salih. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya jelaskan tentang hadis amal soleh. Baik, saya akan menyimpulkannya. Jadi amal soleh merupakan perbuatan baik. Ini mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan dengan Tuhan atau yang bertalian dengan sesama manusia, diri sendiri, dan alam semesta. Juga sangat erat kaitannya dengan niat karena Allah, menjalankan perintahnya dan melaksanakan petunjuknya, bukan dengan niat supaya terhormat di mata orang banyak, dipuji, disanjung, mencari nama dan kedudukan atau kepentingan pribadi yang disembunyikan dalam hati. Sedangkan jariah artinya mengalir, yakni pahala sedekahnya mengalir terus menerus sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Misalnya wakaf, yaitu sedekah suatu benda bermanfaat kepada Allah. Nah, begitu seperti misalkan menyumbang barang-barang untuk keperluan masjid, pondok pesantren, dan lain-lain ya. Itu mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahumma fi ila kata aqwamitriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.